Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat 23 sampai dengan ayat 32. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Mazmur 107 ayat 23 sampai dengan ayat 32. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kasih Karunia di Tengah Kekacauan, ditulis oleh Adam R. Halls. Kisah inspiratif. Saya sudah hampir terlelap ketika tiba-tiba tersentak bangun. Dari ruang bawah tanah, anak lelaki saya memetik gitar listriknya dengan suara nyaring. Dinding-dinding rumah bergetar. Tidak ada kedamaian. Tidak ada ketenangan. Tidur pun terganggu. Beberapa waktu kemudian, terdengar musik lain yang mengalun lembut. Anak perempuan saya memainkan lagu Ajaib Benar Anugerah dengan piano. Biasanya, saya senang mendengar anak lelaki saya bermain gitar, tetapi saat itu musik yang dimainkannya terasa menyentak dan menggelisahkan hati saya. Namun, tidak lama kemudian,
Nada-nada yang akrab dari himne gubahan John Newton pun mengingatkan saya bahwa kasih karunia tumbuh subur di tengah kekacauan. Betapapun dahsyat dan kacaunya badai yang tidak diinginkan itu mengamuk dalam hidup kita, nada-nada indah dari kasih karunia Allah berdentang jelas, mengingatkan pada pemeliharaannya yang setia atas kita. Kita melihat kenyataan itu dalam kitab suci. Dalam Mazmur 107 ayat 23-32. Para pelaut berjuang keras menghadapi badai yang sangat mungkin menenggelamkan mereka. Jiwa mereka hancur karena celaka, akan tetapi, mereka tetap tidak berputus asa. Melainkan, berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Akhirnya, kita membaca, mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Dalam situasi yang penuh kekacauan, baik yang mengancam jiwa atau yang sekadar mengganggu tidur, rentetan badai dan ketakutan dapat menghantam ketenangan jiwa kita. Namun, ketika kita percaya dan berdoa kepada Allah, kita akan mengalami kasih karunia berupa kehadiran dan pemeliharaannya. Itulah pelabuhan kasih setianya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda mengalami teduhnya pelabuhan Allah, lewat kehadiran orang lain dalam hidup Anda? Siapa yang saat ini sedang memerlukan dorongan semangat dari Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Mazmur 107 dibuka dan ditutup dengan gambaran yang menolong kita memahami ke-43 ayatnya. Ayat 1 berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Lalu, ayat 43 berbunyi, "Siapa yang mempunyai hikmat? Biarlah ia berpegang pada semuanya ini, dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan." Paduan kedua ayat itu memberitahukan pembacanya bahwa segala kemurahan Allah akan bertahan selama-lamanya. Ayat-ayat di antaranya terbagi ke dalam beberapa bagian yang menggambarkan kisah umat Allah yang ditebus. Secara keseluruhan, Mazmur itu menggambarkan Allah yang bertindak untuk menarik orang-orang kepada dirinya. Kemurahannya yang bertahan selamanya itulah yang membawa orang-orang kepada pengenalan dan ketergantungan kepada kebaikan dan kasih-Nya. Pada musim semi tahun 2021, beberapa orang pemburu badai di Texas, Amerika Serikat, merekam video dan memotret sebuah pelangi yang muncul di sebelah tornado. Dalam salah satu rekaman video, tangkai-tangkai gandum yang panjang merunduk ditiup angin kencang yang berpusar. Pelangi yang indah membentang di kaki langit yang kelabu dan melengkung ke arah tornado. Video lain menampilkan orang-orang di tepi jalan sedang menyaksikan pelangi lambang pengharapan itu berdampingan gagah dengan pusaran awan berbentuk corong. Dalam Mazmur 107, pemazmur menawarkan pengharapan dan mendorong kita untuk berpaling kepada Allah di tengah masa-masa sulit. Ia menggambarkan orang-orang yang berada di tengah badai itu seperti kehilangan akal, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Allah mengerti bahwa anak-anak-Nya terkadang bergumul untuk dapat terus berharap ketika hidup terasa seperti badai yang berkecamuk. Kita perlu diingatkan akan kesetiaan-Nya,
terutama ketika kaki langit tampak gelap dan kacau. Entah badai yang kita alami itu berupa masalah besar dalam hidup, ketidakstabilan emosi, atau tekanan mental, Allah tetap sanggup menjadikan badai itu diam dan menuntun kita ke tempat yang aman. Meski kita mungkin tidak mengalami kelegaan dengan cara atau waktu yang kita inginkan, kita dapat meyakini Allah akan memegang janji yang telah diberikannya dalam kitab suci. Pengharapannya yang kekal sanggup menembus badai seberat apapun. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.